Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali ke kanal Pade Sambal. Kali ini videonya cukup menarik ini ya. Yang dibahas yaitu tentang Malaysia dijualkah? Puluhan ribu warga kabur nih dan orang asing berpesta di negara Malaysia. Bayangkan negara yang kehilangan warga negaranya sendiri tapi malah sibuk memberikan karpet merah nih buat warga asing. Kedengarannya kayak film plot distopia kan? Tapi ini bukan fiksi, ini realita di Malaysia. Yuk kita saksikan informasinya. Sebanyak 52,225 permohonan rakyat Malaysia untuk melepaskan banyak kewarganegaraan diluluskan dari tempoh 1 Januari 2020 hingga 15 Februari yang lalu. Ini bermakna secara puratinya 842 rakyat Malaysia melepaskan kewarganegaraan pada setiap bulan sejak 2020. Rakyat Malaysia permohonan itu per pelepasan bulan kewarganegaraan dibenarkan dengan individu ini yang berusia 21 ini. tahun ke atas serta sempurna akal fikirannya. Pada masa sama, pemohon juga perlu mengemukakan dokumen yang menunjukkan mereka sudah mendapat kewarganegaraan atau akan menjadi warga negara lain. Namun bagi wanita yang telah berkahwin, faktor usia tidak diambil kira. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, antara faktor yang mendorong mereka melepaskan taraf kewarganegaraan adalah berdasarkan pertimbangan tertentu yang dirasakan berbaloi. Dalam tempoh sama katanya, Jabatan Pendaftaran Negara menerima 8,838 permohonan bagi taraf penduduk tetap PR dengan Indonesia, Thailand dan India mencatatkan kadar yang tertinggi. Daripada jumlah itu, 47.4% permohonan yang diluluskan adalah dari Indonesia, Thailand 12.1% dan India 7.2%. Saifuddin berkata demikian dalam jawapan lisan di Dewan Negara baru-baru ini. Masuk pula satu lagi masalah baru. MM2H, Malaysia My Second Home. Sejak tahun 2002, program ini dijalankan. Dah lebih, tak silap saya, dah lebih pada 56,000 kelulusan diberikan. Kelulusan ni pula dikatakan kelulusan kepada prinsipal. Setiap prinsipal tu boleh bawa masuk anak, bini, nenek dia semua boleh masuk ke sini. 56,000. Separuh daripada ini ialah warga Cina. Kenapa ramai sangat kat situ? Macam ada satu. Jadi gini ya, sepertinya nih, kalau misalkan satu warga negara Cina yang mampu kemudian mengikuti program MM2H, maka ketika dia sudah diluluskan untuk masuk Malaysia dengan program MM2H, ini keluarganya itu bisa masuk juga, atau family-family yang lainnya. Jadi bukan cuma satu orang itu saja. Ini luar biasa. Plan lain pula, pelik sangat dari situ. Separuh daripada itu ialah warga Cina. Dan mereka ini pada tahun 2024, sebelum ni mereka yang dapat kelulusan MM2H ni boleh bawa masuk anak-anak dia orang yang bawah 21 tahun ke bawah. Tetapi selepas 2024 mereka buat pindaan, mana-mana yang bujang pada usia sampai 34 tahun boleh dibawa masuk. Dan dia ada 3 tier. Tier 1, tier 2, tier 3. Tier pertama tu diberikan satu keistimewaan yang mereka boleh minta PR. Tiga tier ni sebenarnya boleh minta PR dan warga negara. Bayangkan kalau mau masuk anak bini dan sebagainya, Perlembagaan Persekutuan ke-14 tu dia beri satu keistimewaan kepada anak-anak PR yang duduk di sini untuk mendapat kewarganegaraan. Ini kita kena tengok dalam tempoh 20 tahun ke 30 tahun akan datang. 20 tahun bila sampai umur 18, dia orang boleh minta kewarganegaraan. Kewarganegaraan ini adalah satu benda yang melibatkan kedaulatan. Dia bukan satu benda yang kita boleh bagi macam jual kuih je kan. Jual kuih pun tak boleh dah sekarang kan. Nak jual kuih pun kacau habis semua. Kesian budak orang-orang tu kan. Jual kewarganegaraan kayak jual kuih katanya. Nak minta warga negara, kelulusan warga negara dah duduk beberapa tahun kat sini sampai tak boleh cakap Melayu. Terhegeh-hegeh. Kementerian ubah prosedur dan sebagainya. Sampai ke tahap kau tak boleh cakap Melayu, layan juga. Tanya soalan-soalan. Kalau cakap dengan pemimpin ni, saya perlukan kurma kat sini ya. Batal puasa kan. Perlu batal puasa. Tukar prosedur, nak bagi longgar. Sampai kau tak boleh cakap Melayu tu tanya. Boleh makan ke tak boleh makan? Itu bangla pun tahu lah. Nak jadi apa ni? Warga negara elong ke ni? Sampai level apa ni? Nak jadi apa ni? Okey, benda ni perlu semak semula. MM2H perlu disemak semula. Cheong King Sing ni, takkan tak ada siapa-siapa yang kat atas tu tengok dia kan. Bebas. Cheong King Sing, king betul dia ni kan. Betul-betul king. Semak semula benda tu. Kalau tak semak semula, batalkan. Kalau tak batalkan, tak boleh semak semula, beri tak boleh buat, pindah perlembagaan.
banyak perkara yang perlu dipinda sebab ini akan menjejaskan kedaulatan kita. Yang kaya lari ke luar negeri, yang asing malah betah. Yang miskin bagaimana? Ya gigit jari di negeri sendiri. Ya, kira-kira seperti itulah ungkapan yang tepat ya. Jadi sejak tahun 2000 hingga 2025 nih, 52.000 warga Malaysia resmi angkat kaki dan melepaskan kewarganegaraan mereka. Ini bukan sekedar angka, ini adalah sinyal bahaya. Yang pergi ini siapa aja? Yang jelas yang mampu ya, yang jelas yang pandai ya. Di antaranya adalah kalangan dari para profesional, kemudian akademisi, dan juga wirausahawan yang berbakat yang merasa peluang lebih besar di luar negeri. Warga kaya yang lebih memilih pindah ke negara dengan fasilitas dan kebijakan lebih menguntungkan bagi mereka. Lalu siapa yang bertahan? Yang bertahan jelas yaitu warga lokal dari kelas menengah ke bawah yang tak punya pilihan untuk keluar. Atau orang-orang nasionalis yang masih cinta tanah air meskipun semakin tersisih di negeri sendiri. Mau jadi warga negara kelas 2 kah mereka ini? Nah, ada istilah yang dikatakan yaitu brain drain parah, di mana warga yang punya skill dan otak ini rame-rame ya pergi ke luar negeri. Di antaranya mungkin golongan dokter, bisa jadi juga insinyur, bisa jadi ilmuwan ataupun profesor. Semua memilih pergi. Yang datang siapa? Yang datang adalah investor properti, pensiunan asing yang kaya raya, dan pekerja yang murah. Warga lokal yang tetap bertahan ini semakin terdesak oleh biaya hidup yang melonjak. Akibat banyaknya orang asing dengan daya beli yang lebih tinggi. Mau beli rumah, warga harganya ini makin mahal karena properti diborong oleh ekspatriat ya. Nah, mau cari kerja, perusahaan lebih suka tenaga kerja asing yang lebih murah dan bisa dieksploitasi. Semakin banyak rakyat produktif yang pergi, maka semakin berkurang pemasukan negara dari pajak. Yang tersisa apa? Yang tersisa adalah kaum pekerja yang harus membayar pajak lebih tinggi untuk menutupi lubang ekonomi. Orang-orang yang masih punya jiwa nasionalisme bakal dianggap kuno. Buat apa bertahan di sini? Negara lain lebih maju kok. Begitu kata mereka yang sudah menyerah. Sementara yang lain menikmati paspor negara baru. Kita yang bertahan itu malah diperas pajak dan kesempatan. Ini yang terjadi saat ini. Kalau ini terus berlanjut, Malaysia bisa berubah dari negara berdaulat jadi tanah kontrakan internasional. Warga asli makin sedikit, tapi orang luar makin betah. Nanti bendera Malaysia bisa jadi diganti loh menjadi logo Airbnb. Jadi gak heran lagi ya kalau 20 tahun lagi ada orang asing yang dengan santainya akan bilang, oh Malaysia itu bukan negara, itu tempat liburan. Bahkan mungkin di masa depan, rakyat Malaysia harus antri visa untuk bisa masuk ke negaranya sendiri. Itu adalah satu hal di mana kondisi yang tercipta dikarenakan memang diciptakan oleh negaranya sendiri. Ya, bagaimana menurut teman-teman? Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.